Guys, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita semua mengalami hal yang cukup serius dan menakutkan. Tergantung di mana kalian tinggal, itu bisa jadi ringan, bisa juga situasi yang sedang kalian alami saat ini mencekam. Daripada kalian tenggelam dalam perasaan takut yang berlebihan dan juga panik, lebih baik kalian fokus melakukan hal yang terbaik, practice social distancing and wash your hands. Ini benar-benar waktunya kita stay at home, at least untuk membantu dokter, tenaga medis, dan ekspert yang sibuk mencari vaksin dan juga pemerintah. Saat-saat seperti ini, sebenarnya juga bisa jadi kesempatan untuk mengeksplor diri kalian dan untuk self-care or self-reflection. So, take time to relax and spend the quality time with your family and loved ones. These are 10 ideas that you can do at home. Yang pertama, kurangi penggunaan sosial media dan melihat atau mendengar bad news di situasi saat-saat ini yang akan membuat kita semakin takut, merasa insecure, stres, ataupun cemas. Kadang kita nggak sadar kita menghabiskan banyak waktu scrolling to Instagram, Facebook, CNN News, dan melihat berita-berita menakutkan di televisi. Kita tenggelam dalam perasaan gelisah dan khawatir yang berlebihan, sehingga kita membuang waktu dengan sia-sia. Put down your phone dan lakukan hal-hal yang produktif, seperti memasak, berolahraga, learning new skills, dan improve your personal skills. Ada pepatah yang mengatakan, badai pasti berlalu, dan saya yakin virus corona ini pasti akan berlalu juga. Dan saat semua ini sudah berlalu, kita akan memetik buah yang manis dari hal-hal positif yang kita lakukan selama badai ini berlangsung. Yang kedua, journal. Journaling adalah cara yang tepat untuk mencurahkan pikiran, perasaan, dan emosi kita yang bisa membuat kita lebih tenang selama masa yang menakutkan ini. Instead of exposing your thoughts and feeling in social media, tuangkan pikiran dan perasaan kalian ke dalam jurnal pribadi kalian. Buatlah poin-poin yang ingin kalian lakukan selama tahun 2020. Tulis juga hal-hal yang mungkin bisa menghalangi kalian untuk melakukan poin-poin tersebut, sehingga kalian bisa mempersiapkan solusi apabila halangan dan kendala itu datang. Dengan begitu, kalian akan semakin mudah mencapai goal kalian di tahun 2020. Yang ketiga yaitu learning new skills. Banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan personal skill kalian. Explore diri kalian dan cari tahu hal apa yang ingin kalian pelajari. Dengan kata lain, gali potensi terpendam kalian. Bila perlu, kalian bisa join kelas online, mencari sumber ilmu entah dari internet atau media lainnya. Sebagai contoh, sebelum pandemi ini datang, kalian pengen banget bisa main gitar, tetapi kalian gak punya waktu untuk mendalaminya. Nah, ini merupakan saat yang sangat tepat bagi kalian untuk melakukannya. Contoh lain, belajar bahasa asing yang sebelumnya kalian pengen banget bisa, tapi gak ada kesempatan untuk belajar. Momen ini memberikan waktu yang sangat banyak untuk kalian mempelajarinya. Jadi, jangan sia-siakan waktu yang ada saat ini, karena waktu itu sangat berharga dan kita tidak bisa mengulangi kesempatan ini lagi. Yang keempat yaitu do some exercise at home. Lakukan olahraga yang menyenangkan dan yang kalian suka. Bisa yoga, aerobik, atau home workout lainnya. Saya pribadi sangat suka fitness, karena menurut saya, selain berolahraga untuk kesehatan, fitness bisa membentuk badan lebih proporsional. Kalian bisa cari video-video latihannya di YouTube, dan saya kedepannya akan membagikan tutorial fitness yang bisa memotivasi kalian.
Atau kalian bisa juga mendownload aplikasi workout di HP kalian. Yang kelima, read some books you love or listen to podcast. Dengan membaca buku, kita bisa menambah pengetahuan. Get lost in some good books that you enjoy. Saya pribadi suka membaca buku tentang motivasi, diet dan nutrisi, juga buku-buku rohani yang menginspirasi. Membaca buku bisa membuka jendela dunia untuk kalian lebih bereksplorasi. Kalian akan menemukan hal-hal yang tidak terduga. Carilah buku yang membuat kalian penasaran untuk lebih mendalaminya. Jika kalian bosan membaca, kalian juga bisa mendengarkan podcast tentang topik yang kalian suka. Kalian bisa download di Android kalian. Dengan podcast, kalian bisa melakukannya sambil memasak, workout, atau membersihkan rumah. Yang keenam, clean up and organize. Lakukan hal-hal kecil tapi sangat bermanfaat seperti merapikan ruangan kalian, menyusun barang-barang yang tampak berantakan. Jika sekeliling kalian rapi, kalian juga akan merasa lebih nyaman. Jika kalian bukan tipe yang suka merapikan barang atau bersih-bersih, pasang alarm, misalnya untuk 10 menit aja. Jika kalian tahu itu cuma sebentar, kalian akan lebih semangat melakukannya. Bahkan, kalian bisa melakukannya lebih lama lagi. Yang ketujuh, cook at home. Praktekkan memasak makanan yang kamu suka, apapun itu. Pelajari resep baru dan cobalah untuk memasaknya. Memasak adalah salah satu bentuk kreativitas yang bisa membuat kesenangan tersendiri. Apalagi jika kita memasaknya untuk seseorang dan dia menyukainya. Try to cook food that you like most in your favorite restaurant. Yang kedelapan, indulge in skincare. Dengan merawat kulit wajah, kalian akan merasa lebih rileks. Setelah melewati hari yang melelahkan, kalian cuci muka, membersihkan wajah, dan menutrisi kulit wajah dengan skincare yang biasa kalian pakai. Misalnya dengan pakai masker muka, memberikan vitamin buat kulit agar wajah tetap halus, bersih, lembut, dan bersinar. Yang kesembilan, keep in touch with your best friends. Bukan berarti social distancing memisahkan hubungan kita dengan sahabat-sahabat terdekat kita. Kita masih bisa tetap kontak dengan mereka melalui chatting, telepon, atau video call. Saat kita jenuh dan butuh teman untuk ngobrol, dengan menghubungi orang yang kita sayang akan menghibur kita, membuat kita lebih happy dan merasa lebih baik setelah kita bercerita dengan mereka. So, stay connect with your beloved friends and show them that you care about them. Yang ke-10, this is the last but not the least, healthy spiritual life. Bukan hanya tubuh jasmani yang harus diperhatikan, tetapi juga kehidupan spiritual harus dipupuk dengan baik. Dalam masa-masa sulit seperti ini, sangatlah penting untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan agar kita tetap merasakan damai dan sukacita selalu, walaupun kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Dan jangan lupa untuk bersyukur. Kita masih ada saat ini, berarti Tuhan masih pelihara hidup kita. So guys, itu tadi 10 hal yang bisa kalian lakukan selama self-quarantine at home. Dan aku akan segera upload video-videoku yang selanjutnya. Thank you for watching ya. Jika kalian suka, jangan lupa di subscribe, di like, dan see you again.